Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Sopiati dengan NIM B10111810113. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan menggunakan metode moving average, exponential smoothing, dan dekomposisi. Sebelumnya ini saya sudah siapkan datanya, yaitu dari tahun 2001, 2002, dan 2003. Di sini juga sudah ada bulannya, Januari sampai Desember, dan juga sudah disiapkan data YT-nya. Kemudian pertama-tama kita hitung dulu nih MA-nya. Kita tulis MA3 ya. Nah, setelah kita tulis MA3, kenapa kita menggunakan MA3? Karena di sini kita menggunakan 3 periode pertama. Kemudian kita input datanya dari bulan Maret. Dari bulan Maret kita tulis sama dengan average. Kemudian kita blok dari bulan Januari, Februari, Maret. Enter. Nah, setelah dapatkan hasilnya yaitu 222,333, maka kita blok ini dari Maret sampai ke Desember 2003. Nah, ini sudah dapat hasilnya. Ini adalah MA3-nya. Kemudian setelah kita buat MA3-nya, kita membuat bagian forecast-nya. Nah, untuk membuat forecast di sini yaitu kita masukkan datanya, kita klik sama dengan, kemudian kita klik yang di sini, terus kemudian di enter. Setelah itu kita tekan dan kita blok sampai di bulan Januari 2004. Nah, di sini sudah kita dapatkan forecast-nya. Kemudian setelah kita dapatkan forecast-nya dan MA3-nya, kita blok semuanya. Kita blok. Kemudian kita tekan insert. Kita tekan grafik. Nah, di sini sudah muncul chart title grafik dari MYT, MA3, dan forecast. Tapi di sini yang forecast-nya itu tidak digunakan, jadi kita hapus ya. Forecast. Nah, jadilah ini grafik dari YT dan MA3. Kemudian setelah itu kita untuk membuktikannya data itu apakah benar atau tidaknya, maka kita menggunakan aplikasi Gretel. Tapi sebelumnya kita save dulu file kita sebelum masuk ke Gretel. File, save as, kita simpan di sini. Kita simpan di data D, Sri Rizky Sopiati. Kita tulis dulu filenya, moving average, save. Nah, setelah kita save datanya,
Eh, Kemudian kita buka aplikasi Gradle. Open Gradle, tekan File, Open Data, User File. Kemudian kita masuk ke data D. Kemudian SSK Sovieti, dan sebelumnya yang ini kita ganti dulu jadi Excel files XLS. Kemudian di sini sudah muncul datanya moving average. Terus kolomnya kita ubah menjadi 3 karena kita menggunakan menggunakan 3 periode pertama. Kemudian yang row-nya kita ganti ke 2. Kemudian klik OK. Kemudian di sini yes. Dan di sini diklik time series forward. Kemudian di sini monthly, kemudian forward lagi. Kemudian monthly-nya kita ganti menjadi 2001 karena di data kita awalnya kita menggunakan 2001 forward. Kemudian di sini sudah benar 2001 to 2004. Kemudian kita apply. Nah, setelah itu kita lihat nih datanya. Kita lihat apakah datanya sudah benar. Kalau misalnya datanya ini sama, artinya sudah benar. Ini sudah sama 189 dan sini juga 189. Ini 441 dan di bawahnya adalah 441. Artinya apabila di Gradle dan di Excel itu sudah sama, maka data yang kita gunakan itu sudah benar. Kemudian kita kembali ke Gradle. Nah, kita hapus untuk data 3 dan data 2. F2 dan F3 maksudnya. Kemudian kita delete. Yes. Nah, setelah kita delete data V2 dan V3-nya, kemudian kita ubah nama nih. Yang satunya kita edit attributes. Nah, kemudian kita ubah menjadi YT. Oke. Nah, ini datanya sudah kita jadi YT. Kemudian kita tekan variabel. Kemudian ke filter. Setelah ke filter yaitu ke simple moving average. Dan number ini kita ubah menjadi 3 karena kan kita menggunakan 3 periode, jadi number of observation in average-nya kita ubah menjadi 3. Kemudian ini kita centang graph origin and smoothing series, graph residual obstacle series, self smoothing series as, dan self cyclical component as. Semuanya kita centang. Kemudian kita tekan OK dan keluarlah grafiknya. Apabila si grafik ini sudah sama seperti ini bentukan grafiknya, maka sudah benar. Perhitungan kita sudah benar kan artinya. Kemudian kita buka lagi Gradle-nya. Setelah itu kita lihat data yang tadi itu dan kita samakan apakah sama atau tidak. Nah, di sini sudah sama 224,33, 22,33. Kemudian di bawahnya 686,667 dan yang di data kita 686,667. Nah, apabila sudah sama perhitungannya, artinya Excel dan Gradle kita sudah benar. Selanjutnya kita akan menggunakan metode yang namanya exponential smoothing. Sebelumnya kita blok dulu data kita yang awal. Control, copy,
Setelah itu kita bikin sheet baru, kemudian kita copy paste. Nah, data yang tadi sudah kita copy paste. Data yang kita gunakan ini sama, tapi yang bagian moving average ini kita itu exponential smoothing, maksud saya kita harus menentukan alfanya terlebih dahulu. Nah, alfa itu kan mulai dari 0 sampai 1 dan tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi di sini saya menggunakan alfa 0,5. Kemudian selain menentukan alfanya, kita juga menentukan initial value-nya. Maksudnya adalah nilai awal bergeraknya dari mana kita menghitung. Jadi initial value yang saya gunakan di sini yaitu dari 3 data pertama. Sebelum itu kita insert terlebih dahulu. Ini insert sorry. Salah. Oh iya benar. Nah, di sini sudah kita tambahkan kolomnya. Kemudian di sini kita tambahkan kolom, beri nama HS alpha. Karena kita menggunakan 0,5, jadi di sini saya tulis 0,5. Nah, di sini 0,5 untuk menghitung initial value-nya kan kita menggunakan 3 data pertama nih, terus sama dengan average buka kurung. Nah, kita blok 1 2 3 enter. Nah, di sini sudah dapatlah yang tadinya. Kemudian kita menghitung initial value di Januari menggunakan rumusnya adalah sama dengan kita kan alfanya 0,5 jadi 0,5, kemudian kita kalikan dengan data di Januari. Setelah kita kalikan dengan data Januari, kemudian kita tambah kita tambah dengan sisa alfa kita tadi, karena alfa kita kan 0,5. Kalau dikurang 1 maka hasilnya 0,5, jadi kita tulis ditambah 0,5. Setelah kita tambah 0,5, kita kalikan lagi. Nah, kita kalikan dengan yang hasil dari initial value yang di atas. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, di sini sudah dapat. Kemudian ini sama lagi, sama dengan kita klik alfa 0,5 alfa kita, kemudian dikali dengan yang di samping kita data di bulan Februari, kemudian ditambah dengan 0,5 alfa kita, kemudian dikali lagi dengan yang kita kali lagi dengan yang initial value yang di atas. Enter. Nah,
sini sudah kita dapatkan. Kemudian kita tarik di sininya sampai di bulan Desember. Nah, setelah kita dapatkan lah ininya, YT-nya ada, S alpha 0,5-nya ada. Maka kita buat kolom forecast. Nah, dapatkan kolom forecast ini, kita input sama dengan, kemudian klik ini dan enter. Kemudian kita tarik sampai di bulan Januari 2004. Nah, ini sudah dapat hasilnya. Kemudian kita lihat grafiknya. Nah, untuk lihat grafiknya kita harus blok nih. Kita blok dulu. Setelah kita blok, kita tekan insert dan klik icon grafik. Nah, di sini sudah ada grafiknya. Ini sudah ada grafik. Nah, di sini sudah terlihat grafik YT dan US alpha 0,5. Kemudian kita ke Gretel. Kemudian ke Gretel kita klik YT, kemudian ke variabel, kita ke filter, kita ke exponential moving average, karena kita sekarang sedang menghitung exponential moving average. Nah, untuk wedge on current observation-nya kita ganti dengan alpha kita, karena tadi kita menggunakan 0,5, jadi kita ganti 0,5. Kemudian the mean of first observation-nya kita pakai 3, karena tadi kita menggunakan 3 periode. Kemudian kita centang graph residual of cycle series, shape smoothed series as, dan shape spherical smoothed as. Kemudian kita tekan OK. Nah, sebentar. Nah, kita samakan grafik dari Excel ini. Kita samakan grafik dari Excel dan grafik dari Gretel. Ini grafiknya sudah sama. Kemudian sini sudah sama grafiknya. Kemudian itu saja perhitungan MA, yaitu membuat kolom MA dengan hitungan rata-rata periode beberapa yang diambil, lalu kemudian forecast-nya. Kemudian sama juga untuk yang S-nya kita harus menggunakan alpha dan initial value-nya, baru kita input data LS-nya sesuai dengan initial value-nya.
Nah, bisa juga ini kita samakan yang data ini dengan metode dekomposisi. Ini datanya tadi sudah saya talin, kemudian kita klik dulu CMA2. CMA12. Karena kenapa 12? Karena ini kita menggunakan periode 12 dan kita input di bulan Juni. Kenapa? Karena bulan Juni merupakan antara Juni dan Juli itu pertengahan di antara bulan. Nah, jadi di sini kita menggunakan bulan Juni. Untuk menghitungnya sama kita klik sama dengan average, kemudian di blok dari bulan Januari sampai bulan Desember. Sama dengan average buka kurung di blok dari bulan Januari sampai bulan Desember. Enter. Nah, sini sudah dapat, maka kita tarik sampai bawah sampai Juni ya. Nah, ini untuk CMA 12-nya. Nah, untuk mengetahui satu bulannya itu berapanya, maka kita buat CMA 12 yang sebenarnya dengan rumus sama dengan average antara Juni dan Juli, karena kita mencari pertengahan dari dua bulan tersebut, maka kita tarik sampai Juni. Sudah. Kemudian setelah mendapatkan ini, karena kenapa nariknya sampai Juni, karena ini pertengahan antara 3 tahun tersebut. Kemudian CMA 12 yang ini merupakan CMA yang sebenarnya. Kita tulis sama dengan TR dikali CL. Nah, ini merupakan besarkan sedikit. Oke, kita save dulu filenya. Kemudian kita blok dulu. Nah, di sini akan kita buat grafik terlebih dahulu. Nah, klik insert, kemudian grafik. Nah, di sini penampilan dari grafiknya, grafik CMA 12. Lanjut, kita buka Gradle, kita file, open data, user file, kemudian kita data D, cari ke data kita tadi, dekomposisi. Yes.
kemudian kita ganti 3, row-nya 2. Oke. Yes, time series, forwardnya Monday, forward 2001, forward, kemudian apply. Oke, kita lihat datanya. Nah, apakah datanya sudah sama? Atau belum? Kita samakan terlebih dahulu. Apabila datanya sudah sama, maka artinya data yang kita gunakan itu sudah benar. Ini sudah sama ya, 189, 229. Nah, kemudian setelah itu kita dan kedua dan ketiga itu kita delete dulu karena tidak digunakan. Lalu ubah datanya, kita ubah, edit attribute, kemudian ubah menjadi YT. Oke, setelah namanya berubah menjadi YT, selanjutnya kita tekan variable, filter, simple moving average, number of operationnya 12 karena kita menggunakan 12 period. Semuanya kita checklist semuanya. Kemudian oke. Nah, ini grafiknya sudah sama. Apabila sudah sama, artinya datanya sudah benar. Sudah bisa diperhatikan, datanya sudah persis ya. Kemudian kita turunkan dulu datanya. Selanjutnya kita menentukan SN dan IR-nya. Kita buat dulu kolom SN, kemudian SN dikali IR tutup kurung sama dengan YT bagi dengan TR dikali CL tutup kurung. Nah, untuk menentukannya itu dari bulan Juli dengan rumus sama dengan YT-nya dibagi dengan TRCL. Nah, tarik Juli sampai Juni. Kemudian kita buat SN1 dan SN2. Kemudian untuk mencari ini diisi dengan Januari,
Januari sampai Desember 2002. Control copy. Paste, copy paste. Kemudian dari June control copy ke sini. Kemudian Januari yang di sini kita pindahkan ke yang di atas. Sudah. Nah, nanti dapat kita cari untuk menentukan kolom rata-rata, data atau seasonal faktor. Nah, rata-rata seasonal faktor dengan rumus sama dengan average kemudian kita klik sampai bawah. Nah, seasonal faktor ini harus sama dengan 12 kalau dijumlahkan, karena kita di sini hidup dengan 12 bulan per tahun, jadi kita sumkan. Nah, karena ini kurang dari 12, maka kita harus mengaturnya gimana supaya bisa sampai dengan 12. Maka kita hitung lagi 12 dibagi dengan hasilnya. Jadi hasilnya 1,00876. Buat lagi itu SN yang sebenarnya. SN. Kemudian rumusnya adalah sama dengan rata-rata seasonal faktor dikali dengan pembagian tadi. Sama dengan seasonal faktor dikali dengan pembagian. Sama dengan seasonal faktor dikali dengan pembagian. Sama dengan seasonal faktor dikali dengan sama dengan seasonal faktor dikali dengan pembagian, sama dengan seasonal faktor dikali dengan pembagian, seasonal faktor dikali dengan pembagian, sama dengan faktor dikali dengan faktor dikali dengan pembagian. Kita lakukan sampai habis. Sama dengan dikali dengan pembagian, sama dengan seasonal faktor. Nah, kemudian kita klik sum, maka ini sama dengan 12. Nah, ini sudah sama dengan 12. Kemudian setelah ini kita tambahkan ini
ADJ sesional. J sesional. Maka SN yang sebenarnya ada di sini. Control copy. Nah, ini merupakan SN yang sebenarnya. Kemudian kita lihat dalam grafik seperti apa. Insert. Kemudian nah, ini merupakan bentuk grafik dari SN-nya. Kemudian setelah dapat seperti ini grafiknya, lalu kita tambahkan, kemudian kita tambahkan select data, add, kita tambahkan data YT, kemudian kita tambahkan YT lagi, datanya kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita tekan OK. Nah, jadilah datanya seperti ini. Maka kita selanjutnya klik format data series, kemudian secondary access. Nah, jadi datanya grafiknya seperti ini. Kemudian setelah dapat grafik SN dan YT, lalu lanjut kita menentukan decisional factor. D faktor. Nah, ini decisional faktornya dapat dari data pertama dengan rumus sama dengan YT dibagi SN. Enter. Nah, sudah dapat, maka kita blok sampai bawah. Nah, jadilah angka decisional faktornya. Coba kita masukkan ke dalam grafik. Klik kanan, select data, kemudian add decisioner, nah, setelah itu
kita tekan oke. Kemudian setelah itu kita klik bagian kita bagian edit oke. Format data series primary access. Nah, seperti ini data decisional faktor YT dan SN-nya. Kita lanjut membuat menentukan data thread-nya atau TR-nya. Untuk datanya kita coba blok dulu decisional faktornya, control copy, kita buat baru. Kita benarkan. Nah, kita tulis dulu, kita save dulu decisional faktor. Decisional, kemudian kita save. Nah, kemudian setelah kita save filenya, kita buka Gradle, kita tekan file, open data, file open data, kemudian user file, decisioner, yes. Kemudian kolomnya satu-satu, oke. Kemudian yes, time series, forward, forward, kemudian forward 2001, kemudian apply. Kemudian kita lihat datanya apakah sama. Nah, sama kan? Nah, tadi sudah kita lihat kan sama itunya, datanya. Kemudian kita add time track.
Di sini trendnya selalu untuk 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Jadi tidak ada koma. Lalu lanjut ke data time, kemudian ke model ordinary least square, kemudian di panah, kemudian time-nya di panah, kemudian tekan OK. Nah, ini muncul untuk observation-nya, start and error, conversion, narration, dan kemudian analisis dengan forecast. Ini udah betul-betul oke. Nah, sini sudah ada, kita coba prediksinya. Kita copy ke Word, oke. Yang bagian prediction-nya kita kontrol kita pindahkan ke data decomposition. Sini dipindahkan di sini di data ini. File kemudian paste. Nah, setelah itu setelah kita copy paste datanya, kemudian selanjutnya kita prediction itu kita tulis dalam kurung TR selanjutnya kita masuk ke menentukan TR dikali SN. TR dikali SN berarti sama dengan TR-nya kita kalikan dengan SN-nya. Kita sama dengan TR-nya kita kalikan dengan SN-nya. Enter. Setelah itu langsung kita blok.
Nah, ini sudah muncul hasil dari TR dikali SN-nya. Selanjutnya kita tentukan CL dikali IR sama dengan CL kita salah. Rumusnya adalah kita tutup kurung dulu, CL dikali IR kurung sama dengan YT dibagi buka kurung TR dikali SN. CL dikali IR sama dengan YT per TR dibagi SN dikali SN. Tuliskan terlebih dahulu, maka sama dengan YT-nya kita bagi dengan TR dikali SN yang sudah kita cari tadi. Nah, maka sudah ketemu hasilnya. Nah, di sini kita blok sampai bawah. Sudah dapat hasil dari CL dikali R. Kemudian selanjutnya ke menentukan CL dengan metode CMA3, maka CL sama dengan CMA3. Nah, di sini artinya 3 periode, yaitu Januari, Februari, Maret. Maka kita input datanya dari bulan Februari, itu sama dengan average buka kurung data 3 ini, enter. Nah, di sini sudah kita dapatkan data CL-nya. Kita tarik sampai bawah. Nah, sudah. Lanjut kita menentukan data IR-nya. IR sama dengan buka kurung CL dikali IR tutup kurung dibagi CL. Nah, seperti ini sama dengan ya. IR sama dengan CL dikali R sama dengan CL sama dengan CL dikali IR dibagi dengan CL. Nah, ini sudah kita dapatkan hasilnya. Nah, kemudian yang terakhir, untuk menentukan hitungan kita benar atau salahnya, maka kita pakaikan rumus YT sama dengan
Sn dikali TR dikali CL dikali IR sama dengan Sn dikali TR dikali dengan CL dikali IR. Nah, salah ya, maaf ya, kita ada kesalahan. Ini sama dengan Sn dikali dengan TR dikali lagi dengan CL dikali IR. Karena hasilnya sudah sama ya, 189, maka kita blok sampai akhir. Nah, apabila sudah sama 4/1 dan situ juga 4/1. Apabila sudah sama, artinya perhitungan kita sudah benar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.